apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para ikhwah akhwat, para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita di Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada awal-awal dakwah Islam. Kita tahu bahwa di awal-awal Islam itu adalah permulaan yang sangat-sangat sulit bagi para sahabat, sangat sulit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat sulit bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khususnya mereka-mereka yang berasal dari kalangan du'afa, istilah kita. Mereka yang berasal dari keluarga miskin. Mereka yang berasal dari kalangan budak. Ini yang menjadi sasaran tembak, istilah kita, yang jadi bidikan utama orang-orang Quraisy untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap Rasulullah SAW, melampiaskan ketidaksukaan mereka terhadap dakwah tauhid ini. Tapi sebetulnya tekanan-tekanan fisik itu pun terjadi bukan hanya pada kalangan du'afa. Siapapun orangnya yang masuk Islam tak luput dari tekanan-tekanan fisik itu. Sampai pun cerita lalu apa yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau, istilah kita, digebukin, bahkan sampai badannya diinjak oleh mereka hingga dipenuhi dengan darah. Artinya Abu Bakar As-Siddiq yang nasab dan keturunannya pun mereka hargai, mereka hormati, tak luput dari penyiksaan yang mereka lakukan. Ini hal-hal yang, kondisi yang sulit yang mereka alami. Bukan hanya penyiksaan fisik saja, bahkan hinaan, cacian, cemoohan mereka kerap lakukan dan mereka lemparkan di tengah-tengah kota. Dan juga tuduhan-tuduhan yang miring dan negatif mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh sebagai syair, orang yang membuat bait-bait syair. Mereka menuduh Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan syair yang tak ubahnya sebuah bait-bait syair yang dibuat oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW itu adalah kahin yang kerap kali menyampaikan kalimat-kalimatnya yang dibisikkan oleh setan-setan kepada dukun-dukun, lalu dukun menyampaikan kalimat-kalimat itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan dukun yang berasal dari bisikan-bisikan setan. Begitulah seterusnya tuduhan-tuduhan yang keji, hinaan-hinaan, cacian, cemoohan, dan bahkan sampai pada tingkat penyiksaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam. Ini terus mereka lakukan. Hari demi hari mereka melakukan itu tak henti-hentinya. Tapi akhirnya, apa yang mereka lakukan tidak menghasilkan keuntungan sedikit pun bagi mereka. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Ibarat air sungai yang dibendung, airnya itu malah apa yang terjadi? Meluber kemana-mana. Justru ke sana kemari marah airnya. Semakin mereka membendung, ingin membendung dakwah Rasulullah SAW, justru yang terjadi hari demi hari apa? Semakin banyak yang masuk Islam. Malah berbalik dari apa yang mereka harapkan, yaitu terhentinya dakwah Rasulullah SAW, bahkan sampai pada tingkatan kalau perlu dakwahnya mati. Tapi malah berbalik. Mereka menghendaki agar cahaya Allah ini padam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah menginginkan cahaya Islam ini terus bersinar kemana-mana. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tak menghendaki adanya cahaya Islam itu. Kesabaran mereka, keteguhan mereka di atas tauhid, justru itulah yang membuahkan hasil. Hari demi hari bukan malah surut, tapi hari demi hari menjadikan dakwah Islam, dakwah tauhid ini malah diterima oleh mereka. Semakin hari semakin banyak orang yang masuk Islam. Justru inna kaidahum fi tadlil. Justru rencana mereka akan selalu berada dalam apa? Kesesatan. Rencana orang-orang kafir, rencana orang-orang musyrik yang ingin memadamkan dakwah tauhid pasti akan berada dalam apa? Akan berada dalam kegagalan, akan menuai kegagalan. Tidak akan sedikit pun ada secercah dari apa yang mereka inginkan itu ada di hadapan mereka. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy pun faham atas kondisi itu. Bahwa apa yang mereka usahakan 3 komponen tadi. Penyiksaan fisik, hinaan dan cacian, kemudian tuduhan-tuduhan pada Rasulullah SAW, ini tak menuai hasil. Bahkan menjadikan penduduk Makkah hari demi hari malah banyak yang masuk Islam. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mencoba kembali untuk menemui Abu Talib. Mereka sudah menemui Abu Talib pada pembahasan yang lalu, tapi gagal negosiasi dengan Abu Talib. Kali ini mereka mencoba kembali untuk menemui Abu Talib, melakukan negosiasi kembali. Mereka mengatakan, akhirnya mereka pun datang menemui Abu Talib. Mereka mengatakan, ya Abu Talib, innalaka sinnan wa syarafa,
wa manzilah fina. Wahai Abu Talib, engkau ini lebih tua dari kita, lebih mulia dari kita, lebih terhormat, lebih tinggi kedudukanmu dibanding kita semuanya. Tapi perhatikan ini kalimat indah. Wa inna ibna akhika yu'dhina fi nadina wa fi majlisina. Saya bilang indah. Kenapa? Indah di mata orang beriman. Orang beriman itu selalu dipelintir dan disudutkan. Dari zaman kapan? Dari zaman Abu Jahal. Perhatikan kalimat ini. Wa inna ibna akhika, ponakanmu itu selalu mengganggu kami. Selalu mengusik-ngusik pada tempat ngumpul-kumul kami. Dan ngusik-ngusik majelis taklim kita. Majelis kita. Wa inna qadistan tanhainaka an ibni akhika. Dulu kami pernah datang mencoba untuk meminta kamu menghalangi ponakanmu itu. Falam tanhahu anna. Tapi kamu tetap tidak mau melarang ponakanmu itu. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha. Kami sudah enggak bisa bersabar lagi atas kondisi ini. Dia telah mencaci maki keturunan kami. Menganggap kita-kita ini bodoh. Mencela sesembahan-sesembahan kami. Kamu harus mencegah itu semua. Atau kami harus terpaksa turun tangan. Nanti siapa yang menang di lapangan itu? Lihat kalimat ini jamaah. Lihat, apa yang diungkapkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menuduh Rasulullah SAW apa? Ngusik-ngusik PW mereka. Yu'dhina, dia ganggu kita. Ganggu majelis kita. Satu. Yang kedua, mencaci maki nenek moyang kita. Tiga, bodoh-bodohin kita. 4, mencaci maki sesembahan kita. Pertanyaannya Ibu jamaah, Pak, apakah Rasulullah SAW melakukan ini? Melakukan ini Rasulullah? Tidak. Rasulullah nggak melakukan itu. Loh, terus kalimat ini muncul dari kesimpulan siapa? Murni dari siapa? Dari Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Rasulullah tidak melakukan ini. Beliau dikenal dengan julukan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad, akhlakmu itu hebat. Luar biasa akhlakmu. Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah yu'dhin. Melakukan idha. Idha itu apa? Ganggu mereka, enggak pernah. Rasulullah SAW juga tidak pernah mencaci maki mereka. Rasulullah SAW tidak pernah juga ngata-ngatain mereka, ngata-ngatain bodoh, kurang akal, tidak pernah. Rasulullah SAW juga tidak pernah mencaci maki sesembahan mereka, enggak. Rasulullah hanya mengajak mereka untuk bertauhid. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk tidak berbuat syirik. Udah itu aja. Tapi ajakan Rasulullah SAW ini dipelintir-pelintir, dibikin kalimat-kalimat dan kata-kata sendiri. Nanti kita akan lihat ungkapan Utbah bin Rabi'ah. Lebih serem lagi Utbah bin Rabi'ah ngomong. Dan ini ternyata pola dan model ini terus berjalan sepertinya sampai hari kiamat. Dai-dai yang mengajak masyarakat untuk bertauhid, meninggalkan syirik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa hinaan, dan tanpa mengganggu siapapun. Toh pada akhirnya
diterima oleh mereka-mereka yang tak suka dengan dakwah ini dengan kalimat apa? Dengan kata-kata dan kalimat yang tidak diungkapkan oleh para dai dan ustadz ini. Itu para penceramah suka nyaci maki kita. Itu penceramah suka jelek-jelekin kita, bodoh-bodohin kita. Nanti Utbah bin Rabi'ah datang menemui Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, kamu itu suka ngafir-ngafirin kita. Ini ungkapan Utbah bin Rabi'ah. Apakah benar Rasulullah SAW mengkafirkan orang-orang itu? Tidak. Rasulullah tidak pernah ngafir-ngafirin orang. Ternyata model dan pola ini pun akan terus berlanjut. Itu dai-dai itu yang ngisi pengajian di sono. Kerjanya ngafir-ngafirin orang aja. Bid'ah-bid'ahin orang. Jelek-jelekin orang. Polanya sama kok ya. Ya, na'udzubillah. Ya. Semoga Allah membukakan hati dan memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Lalu kita kembali ke cerita Abu Thalib. Nanti kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap kalimat-kalimat berita-berita yang dibuat-buat oleh mereka ini. Apa sikap Abu Thalib mendengar ungkapan orang-orang Quraisy itu? Abu Thalib saat itu berada dalam kondisi yang dilematis dia. Satu sisi dia berhadapan dengan kaumnya, yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi pula, punya satu nasab. Satu sisi dia harus berhadapan dengan ponakan yang dia sayangi. Apa yang harus dilakukan? Bingung Abu Thalib ini ceritanya. Bingung dia, bimbang apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Abu Thalib pun mengutus anaknya namanya Aqil. Aqil ini kakaknya Ali. Ya, kakaknya Ali. Abu Thalib kan punya 3 anak. Siapa? Ja'far, Aqil, sama Ali. Ya. Aqil diutus oleh ayahnya Abu Thalib untuk menemui siapa? Rasulullah SAW. Aqil pun akhirnya menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, Yabna akhi, wahai, Aqil pun akhirnya menemui siapa namanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqil mengatakan sama, mirip dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Inna qaumaka qad ja'uni. Itu orang-orang Quraisy datang menemui kita. Menemui saya. Mereka menganggap kamu mengganggu mereka. Ya. Mereka mengatakan kamu wahai Rasulullah ya Muhammad ganggu mereka. Musik-musik majelisnya. Lihat disebut kata-kata majelis. Ya majelis, ganggu majelis taklim gitu katanya sih. Ganggu majelis kita. Fantahi an dzalik, tolong hentikan. Tolong hentikan. Wabqi alayya, biarkan kami ini melakukannya. Wa ala nafsik, pada dirimu juga. Dan jangan biarkan kita berada dalam posisi susah. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Jadi mereka, si Aqil menyampaikan, katanya kamu ganggu-ganggu mereka. Sudahlah, biarkan mereka nyaman dengan majelisnya. Jangan diganggu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah mengatakan, kapan saya ganggu-ganggu mereka? Saya enggak ganggu kok. Saya sama sekali tidak mengganggu mereka. Rasulullah tidak mengucapkan itu. Tapi Rasulullah mengatakan apa?
Fahallaqa Rasulullah SAW bibasarihi ila sama. Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke langit. Ini riwayat yang sahih. Rasulullah SAW melihat ke langit, lalu beliau mengatakan, tarawna hadhihi syams. Kamu melihat matahari? Iya, saya ngelihat matahari itu. Ma'ana biaqdar ala an ada adzalika minkum. Saya enggak mampu untuk mindahkan matahari ini dari kamu. Saya disuruh mindahin matahari, enggak bisa. Ala an tus'ilu minha syu'lah, agar kamu membuat cahaya lain selain dari cahaya matahari. Faham? Hah? Enggak. Ini kalimatnya tinggi ini Pak Sastra. Kalimatnya tinggi ini. Rasulullah mengatakan demikian. Saya tidak mampu untuk membuang matahari ini. Tidak bisa. Kalian menyuruh saya untuk membuang matahari. Tidak bisa. Terus kamu sendiri mau bikin cahaya matahari sendiri. Tidak mungkin. Apa maksudnya? Rasulullah mengumpamakan dakwah yang beliau emban sekarang. Tauhid yang ingin beliau sampaikan kepada manusia itu ibarat apa? Matahari. Yang pasti akan bersinar dan pasti akan terbit dan bersinar. Apapun yang akan dilakukan oleh manusia, matahari ini akan terus terbit dan bersinar. Terus kalian ingin agar matahari ini tidak terbit dan gak bersinar. Terus kalian akan menggantikan sinar matahari dengan sinar dari dirimu kamu. Mimpi. Kan gitu kan? Jadi diibaratkan dakwah, tauhid ini seperti apa? Kayak sinar matahari yang gak mungkin diapa-apain. Nah mungkin sudah. Saya akan bergerak, apapun yang akan terjadi saya akan jalan. Karena ini datang dari Allah. Allah yang menerbitkan matahari. Dan Allah yang memberikan sinar yang kuat kepada matahari. Ini dakwah Allah yang nyuruh. Dan ini dakwah Allah yang menopangnya. Allah yang melindunginya. Saya akan jalan terus. Apapun yang terjadi. Apa ungkapan Abu Talib ketika mendengar ponakannya jawab begitu? Wallahi ma kadzabnu akhi qad farji'u. Ponakan saya benar yang dia ucapkan. Yang diucapin ponakan saya benar. Farji'u, udah pulang kalian semuanya. Diusir sama Abu Talib. Ya. Ada riwayat yang masyhur di masyarakat, Rasulullah mengatakan, wahai paman, andai mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, kan gitu kan? Bulan di tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan tinggalkan sampai Allah menunjukkan kepada mereka kekuasaannya. Ini riwayatnya dhaif, lemah. Riwayat yang sahih, yang tadi itu yang saya sebutkan. Lalu ringkas cerita, akhirnya mereka gagal lagi. Ya, gagal maning katanya. Ya, gagal lagi mereka dengan dakwahnya, dengan caranya ini. Rasulullah SAW terus melakukan dakwahnya. Dan orang yang masuk Islam semakin hari semakin banyak. Dan Abu Talib tidak menghentikan apapun yang diperbuat oleh ponakannya. Abu Talib tidak akan menghentikan. Justru Abu Talib membiarkan apa? Ponakannya untuk berdakwah. Akhirnya apa yang dilakukan lagi oleh orang-orang Quraisy? Akhirnya ketiga kalinya mereka kembali datang menemui Abu Talib. Enggak putus asa. Mereka datang kali ini yang berbicara dengan mereka adalah Umarah ibnul Walid ibnul Mughirah. Mereka datang dengan membawa seorang anak muda namanya Umarah. Umarah ini
Anak muda di kota Makkah yang dikenal dengan kegantengannya. Ini anak ganteng. Gantengnya Pol, gantengnya sudah. Dari sisi keturunannya tinggi karena dia anak dari Walid bin Mughirah. Dari sisi harta, hartanya berlimpah ruah. Akhirnya mereka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib dengan membawa anak muda ganteng ini. Ya Abu Talib, ji'naka bifatan Quraisy jamalan wa nasaban wa nahaba wa syiara. Wahai Abu Talib, kita datang kepadamu dengan membawa seorang anak muda yang memiliki segala-galanya. Ganteng, berduit, keturunan tinggi, pinter, pandai membuat syair, sastra, dan sebagainya. Anak ini kamu ambil, kamu angkat jadi anak. Warisan dia, kekayaan dia, saya akan serahkan kepada kamu. Ambil warisannya dia. Kamu angkat jadi anak. Lalu sebagai gantinya, ponakanmu kasih saya. Tukeran. Ponakanmu ngasih saya, kasihkan ke kita. Tetap dia nyaci maki lagi. Khalafa dinak wa dina abaik. Itu ponakanmu telah menyelisihi agama nenek moyang kita. Wa farraq jama'ata qaumik. Nah, perhatikan ini kalimat yang kedua. Ponakanmu itu apa? Memecah belah masyarakat kita. Oh, kan sama kan Pak modelnya? Sama, sampai sekarang ini dai pemecah belah umat. Waduh, ya sama ini kalimatnya. Wa farraqa jama'ata qaumik. Ini memecah belah kaum kita ini Muhammad. Wasaffah ahlamana, dia bodoh-bodohin kita, nganggap kita ini bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran, gitu kan, sama aja kalimat. Lalu kalau sudah terjadi tukar menukar, kami akan bunuh Muhammad. Ini anak kamu ambil. Abu Talib bilang apa? Kalau bahasa kita, ini yang bego siapa? Ya kan? Lihat bahasanya Abu Talib. Wallahi ma ansaftumuni. Ini bahasa sastra ya. Kalian tidak bersikap bijak. Bahasa halus. Ya, kalian tidak bersikap bijak kepada saya. Kalian menyerahkan anak kamu kepada saya agar saya piara. Lalu saya serahkan anak saya kepadamu agar kamu bisa membunuhnya. Apakah ini sikap bijak? Apakah ini namanya sebuah negosiasi? Ini adalah kehinaan namanya. Yang pinter siapa? Ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Ya. Mut'im ibnu Adi menjawab komentar dari Abu Talib. Wahai Abu Talib, ini adalah sikap yang sudah bijak. Mereka sudah berusaha keras untuk mencari solusi dari apa yang tidak mereka sukai ini. Saya berharap kamu mau menerima negosiasi ini. Abu Talib menjawab dengan kalimat yang sama. Ini bukan sikap bijak. Kalian semua bersepakat untuk menghina saya. Anak saya suruh kamu serahkan, kamu bunuh. Terus kamu suruh menyuruh saya untuk miara anakmu. Loh enak amat. Akhirnya apa? Gagal maning. Akhirnya Abu Talib pun meminta bantuan keluarga besarnya. Yaitu keluarga besar siapa? Hashim. Karena merasa sendirian, nih orang-orang Makkah ngumpul jadi satu untuk menyerang dia dan ponakan, Abu Talib akhirnya minta bantuan keluarga besarnya, keluarga Hashim. Mereka ini kan orang Arab dengan keluarganya itu apa? Kuat sekali Pak, sangat kuat mereka dengan keluarganya. Akhirnya keluarga dari Hashim sepakat untuk membantu Abu Talib. Kecuali satu. Siapa? Ayo?
Kecuali satu nggak mau bantu, bahkan memusuhinya. Hah? Siapa? Siapa? Abu Lahab. Kalau Abu Jahal kan bukan keluarganya Hashim. Kalau Abu Lahab keluarga Hashim. Abu Lahab saja yang nggak mau. Abu Lahab gabung dengan grupnya Abu Jahal dan penduduk Makkah yang lain. Jadi sejak saat itu Abu Thalib mendapatkan dukungan dari siapa? Dari keluarga Bani Hashim ini. Akhirnya apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Negosiasi dengan Abu Thalib pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Terus mau apa sekarang mereka? Akhirnya mereka memutuskan untuk langkah terakhir. Lihat, dari pertama apa? Nyaci maki, tuduhan, penyiksaan, negosiasi, pertama, kedua, ketiga, ini langkah yang ketujuh sekarang. Apa itu? Mereka orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, mulai dari sinilah cerita panas ini memuncak, jemaah. Ceritanya mulai memanas, ini puncaknya di sini. Ketika puncaknya udah nyampe, baru anti klimaksnya turun nanti di sini. Mereka sepakat untuk membunuh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Malam hari setelah negosiasi yang ketiga ditolak, yaitu tukar menukar Rasulullah dengan Umarah. Ya, ditolak. Malam harinya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok harinya apa yang terjadi? Esok harinya Abu Thalib kehilangan Rasulullah SAW. Esok harinya Rasulullah SAW menghilang, tidak ada. Biasanya ada di rumah siapa? Di rumah Abu Thalib. Ya tidak. Kali ini pagi ini Rasulullah tak ada di rumahnya. Dicari di komplek perkampungan keluarga Hashim, tak ketemu. Dicari di rumah keluarga Abdul Muttalib, tak ketemu. Dicari di komplek rumahnya perumahan Bani Hashim, di paman-pamannya yang lain, tak ketemu. Nyari kemana-mana, tak ketemu. Rasulullah SAW menghilang. Kira-kira ibu jamaah, apa pikiran seorang paman ketika ponakannya itu menghilang setelah kondisi-kondisi yang tadi itu? Kemungkinan apa? Diculik ini, dibunuh ini. Kan gitu kan? Setelah kondisi-kondisi yang seperti itu. Ini diculik, dibunuh. Apa yang terjadi dengan Abu Thalib? Abu Thalib akhirnya pergi ke rumah saudara-saudaranya. Yang dalam hal ini adalah paman-paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Thalib mengumpulkan anak-anak muda dari keluarga Hashim, alias ponakan-ponakannya yang muda-muda dikumpulkan semua oleh Abu Thalib. Lalu Abu Thalib mengatakan, liya'khud kullu wahid minkum hadida sarimah. Setiap dari kalian ambil besi yang runcing. Sudah memuncak amarahnya Abu Thalib. Setiap diri kalian ambil besi yang runcing. Yang bisa dipakai untuk gebukin orang. Dan bunuh orang. Puncak nih ceritanya. Tsumma liyatba'ni idza dakhaltul masjid. Kalau saya masuk masjid, maksudnya masjid mana? Ka'bah. Lalu kita akan datangi Ka'bah dan kalian semua ikut di belakang saya, jangan di depan.
Kalau mereka di depan, habis. Kalian ikut di belakang saya. Karena mereka tidak berani menyerang Abu Talib. Falyantur kullun fatan minkum falyajlis ila azimin min uzamaihim fihim ibnul Hanzaliyah, yakni Abu Jahal. Kalau kalian sudah sampai di sekitar Ka'bah, setiap diri dari kalian berada di samping tokoh-tokohnya Quraisy. Kayak main bola. Ya, kamu pepet itu lawan. Faham? Kalau sudah sampai Ka'bah, setiap diri kalian harus nempel di samping orang-orang itu. Dan di sana pasti ada Ibnu Hanzaliyah. Siapa Ibnu Hanzalah? Abu Jahal. Di sana pasti ada Abu Jahal. Pepet semuanya. Fa innahu lam yakhib min syarr. Abu Jahal pasti tahu di mana Rasulullah. Karena dia otaknya. Faham? Sudah muncak ini. Pergilah ke sono, dipepet semua. Lalu anak-anak muda itu mengatakan, naf'al. Kami akan lakukan, wahai Abu Talib. Adalah mereka siap-siap untuk melakukan itu, pergi ke tempat itu. Tiba-tiba datanglah Zaid bin Haritha. Sudah mau dieksekusi ini semuanya, tiba-tiba muncul Zaid bin Haritha. Fawajada Abu Talib ala tilkal halah. Zaid bin Haritha melihat Abu Talib dalam kondisi yang seperti itu. Tahu Zaid bin Haritha? Cerita lalu, sahabat yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW, lalu turun ayat bahwa Rasulullah tidak boleh mengangkat anak. Faham? Berarti Zaid bin Haritha kira-kira tahu nggak Rasulullah di mana? Pasti tahu. Karena kemanapun Rasulullah pergi, pasti ada Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha melihat Abu Talib dalam kondisi itu. Lalu Abu Talib yang berkata, ya Zaid, ahsasta ibna akhi? Yang nanya Abu Talib. Ini bahasa sastra, Masya Allah, ini tinggi ini bahasanya. Ahsasta ibna akhi, halus sekali bahasanya. Kalau diterjemahkan secara redaksional, kamu ngendusin ponakanku enggak? Kamu nyium ponakanku enggak? Maksudnya apa? Ngeliat. Tapi bahasanya itu loh, yang bikin Masya Allah indah sekali gitu loh. Kamu ngendusin ponakanku enggak gitu ya. Kamu mencium, kamu menemukan ponakanku enggak gitu. Zaid bin Haritha menjawab, naam, iya saya tadi sama dia. Loh, Abu Talib kaget. La, kata dia, la, udkhul baiti abadan hatta arah. Tidak, saya enggak ngelihat. Suruh dia masuk ke rumah saya, biar saya ngelihat dengan mata saya sendiri. Saya enggak mau cerita kamu. Gitu loh. Saya enggak mau cerita kamu. Sampaikan, suruh ke sini, saya mau ngelihat ponakan saya dengan mata saya. Maksudnya apa? Biar puas beliau benar-benar ngelihat, yakin gitu ya. Fakharaja Zaidun sari'an hatta ata Rasulullah SAW wa huwa fi daril Arqam. Zaid pun bergegas menemui Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah di mana? Padahal Rasulullah enggak diculik. Ini sensitifnya Abu Talib. Gitu loh. Rasulullah enggak diculik. Rasulullah lagi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ngapain? Duduk-duduk dengan para sahabat, lagi ngasih tahu, lagi dakwah, lagi pengajian istilah kita. Abu Talibnya ketakutan. Gitu loh. Pergilah ke rumahnya Darul Arqam, rumahnya Arqam, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, beliau lagi berbicara dengan para sahabat, itu Abu Talib nyeri-nyeri engkau wahai Rasulullah. Rasulullah hormati, langsung berdiri. Ditinggalkan itu jamaah para sahabatnya dan beliau langsung menemui Abu Talib. Setelah sampai di hadapan Abu Talib mengatakan kalau bahasa kita, nak kamu nggak apa-apa.
Sehat kamu nak, kata Abu Talib. Rasulullah SAW menjawab, iya, saya nggak ada apa-apa. Saya nggak ada masalah. Coba lihat, ini anak-anak muda sudah siap-siap nyari kamu loh. Mereka sudah membawa besi-besi. Kalau sudah terjadi perang, maka mereka ini tak akan menyisahkan satu pun dari penduduk Makkah. Jadi ini cerita pertama. Bahwa Abu Talib, artinya apa? Abu Talib itu sudah mempunyai feeling, perasaan. Bahwa orang-orang Quraisy ini sudah merencanakan pembunuhan pada ponakannya. Itu feelingnya dia. Ya, feelingnya dia. Karena negosiasi sudah gagal berkali-kali, ini pasti dia merencanakan pembunuhan. Makanya waktu paginya ketika dilihat di rumahnya nggak ada, waduh jangan-jangan beneran nih, gitu kan. Muncul kisah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa mereka orang-orang dari suku Makhzum itu sudah bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ketika mereka rapat meetingnya, ada Abu Jahal, ada Walid ibnu Mughirah, dan ada beberapa tokoh-tokoh dari suku Makhzum. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat. Saat itu Rasulullah lagi sholat. Maksudnya apa? Gini, Ka'bah itu kan kotak, ya kan? Tahu Hajar Aswad sama Rukun Yamani? Tahu? Nah, Rasulullah SAW kalau sholat itu posisinya antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Di situ Rasulullah sholat. Di situ Rasulullah biasanya sholat. Lah mereka berarti sholatnya Rasulullah SAW kok di situ? Iya, karena itu menghadap Palestina, Baitul Maqdis. Jadi posisi Rasulullah itu ngadep Baitul Maqdis. Karena saat itu sholatnya ngadep Baitul Maqdis. Kan gitu kan? Paham tidak? Nah, posisi orang-orang Quraisy berarti posisi di mana? Di sebelahnya. Jadi mereka lagi rapat di sebelah. Rasulullah SAW lagi sholat di sebelahnya. Unik kan? Unik ini. Perhatikan ini cerita, subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Rasulullah SAW sholat. Lalu, falamma sami'u qira'atahu, otomatis mereka dengar nggak bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Dengar. Mereka itu dengar bacaan Al-Qurannya. Yang terjadi apa? Maka Walid ibnul Mughirah, orang pertama yang bangun. Karena dia dengar Muhammad lagi sholat di sebelah. Walid bin Mughirah bangun. Untuk apa? Mau ngapain? Mau bunuh. Kan ini sudah sepakat bunuh. Yang pertama kali bangun siapa? Walid bin Mughirah untuk membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah SAW ada di sebelah. Dia dengar bacaannya. Walid pun akhirnya bangun. Dan dia pergi menuju tempat di mana Rasulullah SAW sholat. Menuju ke tempatnya Rasulullah SAW sholat. Ketika Walid sudah mendekat di posisi itu, otomatis bacaan Rasulullah SAW semakin terdengar kencang di kupingnya. Ketika Walid dekat dengan tempat Rasulullah SAW sholat, ternyata Walid tidak melihat siapapun ada di situ. Masya Allah, jemaah. Ini kekuasaan Allah. Semakin kencang suaranya dekat. Padahal dia memang sudah dekat. Tapi Walid tidak melihat siapa-siapa. Apa yang terjadi? Balik Walid menemui tempat meeting mereka. Dan Walid ngasih tahu, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya orang-orang ini nggak percaya. Ini suaranya Muhammad. Akhirnya mereka semua yang ikut rapat itu bondong-bondong rame-rame kemana? Ke tempat Rasulullah SAW sholat.
Ketika mereka sampai di tempat Rasulullah SAW itu, fayadhabun ila sauti fa idza sautu min khalfihim. Ketika mereka rame-rame menemui tempat sholat, mereka persis di depan situ, suara yang mereka dengar bacaan Quran Rasulullah SAW semakin kencang dan ternyata suara itu persis di belakang mereka. Suaranya persis di belakang mereka. Mereka mendengar itu semuanya, tapi mereka tak melihat siapa-siapa di situ. Riwayat ini mengatakan, disitulah Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan dari depan mereka itu penutup, dari belakangnya penutup, dan semuanya ditutupi oleh Allah sehingga mereka tak mampu lagi melihat Rasulullah SAW. Mungkin ada yang nanya, loh bukankah ayat ini turun pada waktu Rasulullah hijrah? Bisa jadi tak menutup kemungkinan satu ayat turun 2 kali. Ya, kesimpulannya tak menutup kemungkinan satu ayat bisa diturunkan oleh Allah 2 kali. Dan itu terjadi pada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya. Ini yang terjadi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti melindungi Rasulullah SAW. Dan Allah pasti melindungi para ulama, siapapun yang berdakwah mengajak kepada tauhid dan agama yang benar. Tapi ide mereka untuk membunuh Rasulullah SAW itu tidak hilang. Ide itu terus berkembang. Dan mereka justru semakin kuat idenya untuk menculik Rasulullah SAW dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Jahal berkata, Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawna min aibi dinina. Muhammad tidak mau mengikuti keinginan kita. No. Jadi modelnya itu sama, Pak. Orang-orang itu yang gak suka dengan dakwah selalu memaksakan kehendak. Ya. Muhammad tidak mau ngikutin kami. Kecuali dia tetap nyaci maki kita. Oh, ya kan? Sama aja, Pak. Terus dia nyaci maki kita. Wasyatmi abaina, mencaci maki nenek moyang kita. Bodoh-bodohin kita, mencaci maki sesembahan kita. Kita berjanji, apa itu? Kita akan membunuh Muhammad. Kata Abu Jahal, saya berjanji kepada Allah, saya akan bunuh Muhammad. Apa caranya? Saya akan cari batu yang paling besar, lalu saya akan angkat itu batu, lalu ketika Muhammad itu sholat di tempat itu, ketika dia sholat, lalu dia sujud, saya akan lemparkan batu yang gede itu di kepalanya Muhammad. Janjinya siapa? Abu Jahal. Kalau orang-orang dari keluarga besar Banu Hashim, keluarga Hashim hendak menghalangi saya, silahkan halangi saya. Kalau saya sudah berhasil membunuh Muhammad, silahkan mereka berontak, kita akan siap perang. Omong gede. Nanti kita lihat ceritanya. Orang begini, mulutnya doang, bacotnya doang kata orang Betawi. Kalau orang Surabaya ada lagi, tapi lebih parah Surabaya kalau ngomong. Esok harinya Abu Jahal ingin melaksanakan niatnya itu. Dia pun pergi mencari batu yang paling besar. Lalu dia angkat itu batu besar, lalu dia pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi menemui Rasulullah SAW dan saat itu beliau lagi sholat di tempat yang sama antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lagi sholat di situ. Rasulullah SAW sholat di situ. Abu Jahal datang ingin melaksanakan apa yang dia mau.
yaitu melempar batu ini di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang Quraisy yang lain duduk di sebelahnya menunggu kabar baik. Bener gak Abu Jahal ini ngelakuin? Kayaknya bener nih, kita tunggu. Rasulullah SAW pun sujud. Abu Jahal ingin melemparkan batunya itu di kepalanya Rasulullah SAW begini. Beliau sudah sujud. Kali ini dia ngelihat. Kali ini dia melihat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sujud, dia hendak melemparkan batu itu. Thumma akbal nahwahu. Hatta idha dana minhu raja'a munhaziman muntaqi'a. Launuhu mar'uba. Ketika dia melihat Rasulullah SAW sujud, dan dia hendak melemparkan batunya itu, ternyata dia tidak berani melemparkannya. Kenapa? Wajahnya dia berubah menjadi wajah yang pucat. Ketakutan. Wajah orang pucat, ketakutan, wajahnya gemeteran. Dia membiru wajahnya ini penuh dengan takut yang luar biasa, gemetaran dia sehingga tangannya ini sendi-sendinya itu lemas, akhirnya dia tidak bisa lagi membawa batu itu dan batu itu dibuang sama dia. Dibuang batunya. Lalu dia pergi menemui orang-orang Quraisy teman-temannya. Mereka mengatakan, "Malaki Abul Hakam, kamu ini kenapa wahai Abu Hakam, Abu Jahal? Wajahmu kok pucat begini? Kamu ketakutan, gemeteran." Abu Jahal menjawab, "Tadi saya pergi menemui Muhammad untuk melampiaskan apa yang saya inginkan. Semalam yang saya bilang sama kalian. Setelah saya sampai di depan Muhammad, dan Muhammad lagi sujud, saya mau lemparkan tuh batu, hala dunahu fahlun minal ibil. Saya melihat di depan Muhammad itu ada seekor onta. La wallahi ma ra'aitu. Saya demi Allah, dia sumpah atas nama Allah. Demi Allah saya tidak pernah melihat onta seperti itu. Mithla hamatihi. Ini ontanya gede, sangat besar sekali. Gigi-giginya itu gede sekali. Taringnya itu mengeluarkan taring yang sangat gede. Dia membuka mulutnya yang sangat lebar. Giginya besar, taringnya luar biasa dahsyatnya. Tuh onta mau menerkam saya, mau nelen saya, kata Abu Jahal. Saya pun pergi. Ketakutan. Rasulullah SAW mendengar cerita Abu Jahal itu. Rasulullah tersenyum. Dan beliau mengatakan, itu adalah Jibril. Subhanallah. Ya, lihat jamaah. Itu tadi adalah Jibril. Kalau memang Abu Jahal berani mendekat saya waktu itu, pasti Jibril akan menghancurkan dia. Subhanallah. Inilah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Ya. Jadi Allah pasti melindungi agamanya, melindungi Quran, melindungi syariahnya. Allah pasti melindungi orang-orang yang berjalan menegakkan tauhid, menegakkan Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, pasti dijaga, dilindungi oleh Allah. Inilah perlindungan Allah. Di saat berita tersebar di kota Makkah bahwa Rasulullah SAW diculik yang tadi itu, kan berita ini yang cerita kembali yang pertama. Rasulullah SAW diculik, kan Abu Thalib mengumpulkan siapa? Ponakan-ponakannya. Kan gitu kan, ponakan-ponakannya. Anda tahu siapa ponakan Abu Thalib di antaranya? Hamzah bukan ponakan, itu saudaranya. Anda tahu siapa ponakan Abu Thalib? Zubair bin Awam. Ibunda Zubair itu saudaranya Abu Thalib. Kok Awam?
Awam itu ayahnya, Awam ibnu Khuwailid. Kok ibnu Khuwailid? Apa hubungan sama Khadijah? Awam itu kakak kandung Khadijah. Menikah dengan bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya anak namanya Zubair. Jadi Zubair ini ponakannya Khadijah, sepupunya Rasulullah SAW. Jadi muter-muter aja, muter kayak kerupuk kampung. Faham? Termasuk berarti yang ngumpul-ngumpul sama Abu Thalib itu siapa? Hah? Siapa? Ya Zubair ini. Karena termasuk ibunya itu kan keluarga dari Hashim. Ibunya itu keluarga Hashim. Faham tidak? Ngumpul. Zubair dengar bahwa Rasulullah SAW diculik. Bahasanya Rasulullah diculik. Apa yang terjadi? Zubair langsung mengambil pedang dan mengeluarkan pedang itu dari sarungnya sambil berjalan di tengah kota Makkah dengan membawa pedang. Anak muda, umurnya belasan, SMP masih ada. Membawa pedang, diayunkan pedangnya di tengah kota. Ketika dia ngayunin pedang, ketemu sama Rasulullah di tengah jalan. Ketemu sama Rasulullah SAW di tengah jalan. Kata Rasulullah, malak ya Zubair. Zubair, kamu ini kenapa? Wahai Rasulullah, saya dengar kabar engkau diculik. Saya enggak terima engkau diculik. Saya akan bunuh siapapun orang yang menculik engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk mengembalikan pedangnya ke sarungnya, balikin pedangmu ke sarungnya. Kemudian pedangnya Zubair didoain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu Zubair satu mampu mengalahkan 1000 pasukan Romawi. Masya Allah ya. Makan apa Pak ya? Bukan makan apa, inilah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tipe orangnya apa? Hah? Ini sih 11-12 sama Umar ini. Keras ya. Kira-kira kalau di rumah bininya gimana ya? Nah ini cerita lain lah ya. Oke, di saat kondisi yang mencekam di kota Makkah, semakin panas kan kondisinya. Paham tidak Ibu? Tergambar kondisinya, kira-kira kondisi kota Makkah saat itu hening, tenang, adem, ayem, atau kondisinya panas. Panas sekali. Lihat, semua ada hikmahnya. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Disinilah mulai anti klimaksnya. Apa itu? Singa padang pasirnya muncul. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Saat kondisi panas ini, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Apa ceritanya? Saya ringkas kisahnya. Enggak usah saya baca semua. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berada di Bukit Safa. Tiba-tiba muncullah Abu Jahal. Abu Jahal kan sudah nek-nek banget nih sama Rasulullah kan. Udah neknya luar biasa dia. Bukan nek lagi, dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? 1001 macam cara dia lakukan gagal semua. Tiba-tiba dia ngelihat Rasulullah SAW. Kira-kira diapain sama dia? Dibunuh? Nggak berani dia. Wah dia ngelihat kayak begitu seremnya. Mau ditelan lagi dia. Kan gitu kan? Nggak berani sudah dia. Terus apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ketika dia berhadapan dengan Rasulullah SAW? Tak ada cara lain kecuali apanya?
bacotnya keluar lagi. Apalagi dicaci maki Rasulullah di depan orang banyak. Habis dimaki-maki Rasulullah di depan orang banyak sama Abu Jahal. Keluarganya dicaci maki, Rasulullah dicaci maki, keluarga besar Abdul Muttalib dimaki-maki, keluarga besar Bani Hashim dimaki-maki, puas dia maki-maki Rasulullah SAW, pergi. Pergi kemana? Duduk di tongkrongannya. Tongkrongannya di mana? Di mana tongkrongannya, Pak? Hah? Yang tadi di mana? Di samping Ka'bah kan, dia itu tongkrongannya dia. Duduk dia di tongkrongan di situ sama JS-JS-nya. Di satu sisi Hamzah pulang dari berburu sambil membawa apa? Panah. Anak panah, bukan anak panahnya, busurnya itu, busur panahnya itu dikalungin di punggung. Ditaruh di punggungnya begini, dilingkarin di punggungnya dia. Paham? Anak panahnya di punggung, terus busurnya di punggung kan gitu kan? Sambil mengayun kudanya, dia mau pulang. Di tengah jalan, dia dihadang oleh beberapa budak. Wahai Hamzah, ponakanmu tadi dicaci maki sama Abu Jahal. Hah? Matanya terbelalak, habis pulang berburu, ponakanmu dimaki-maki sama Abu Jahal di depan orang banyak, di sofa. Oh, ulo marani gepuk, kata orang Jawa Timur. Tahu artinya? Ular datang minta digebukin. Gitu. Ya. Oh begitu? Iya, dia tahu tongkrongan Abu Jahal pasti di mana? Di samping Ka'bah situ. Terima kasih infonya. Dipacu kudanya menuju mana? Menuju tongkrongannya siapa? Abu Jahal. Anda tahu yang diucapkan oleh siapa namanya? Hamzah di hadapan mereka. Sebentar nih. Hamzah pun datang langsung ke tempatnya Abu Jahal. Turun dari kudanya, busurnya itu diambil busurnya sama dia. Hamzah inilah pemberani. Pemberani itu gak banyak ngomong. Kalau orang yang ngomong tok gede, itu gak bakal pemberani, itu cuma mulutnya tok. Hamzah gak banyak ngomong, turun dari kudanya, ngambil busurnya, deketin Abu Jahal, dikeprak kepalanya sama gini atau dikeprak bu, digebuk dengan sangat keras pakai busur, nggak ngomong beda. Disamperin Abu Jahal, diambil tuh busur, dipukulkan di kepalanya Abu Jahal dengan sangat keras, krak, berdarah-darah mukanya Abu Jahal. Padahal di situ ada siapa? Ada orang banyak. Ada yang bisa menghalangnya Hamzah? Nggak bisa. Kalau sudah singa turun, harimau turun dari gunung, maka yang lain itu akan masuk ke dalam rumahnya. Lalu habis dipukul kepalanya Abu Jahal dengan keras, apa yang diucapkan oleh Hamzah? Ini lihat ucapan. Saat itu Hamzah agamanya apa? Syirik. Belum masuk Islam. Lihatlah kekeluargaan di antara mereka. Ya, lihat kekeluargaan. Saat itu kenapa Hamzah membela Rasulullah SAW? Faktor kekeluargaan. Nih, ponakan saya ini kamu maki-maki. Berarti kamu maki-maki keluarga saya. Pulang ajar lu, gue copot pala lu. Gitu kan? Hamzah ngomong begini sama Abu Jahal. Perhatikan ibu, jawab. Atastumu ibna akhi wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Perhatikan nih ucapan Hamzah. Wahai Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal lagi apa? Lagi berdarah-darah tuh kepalanya itu. Wahai Abu Jahal,
kamu nyaci maki ponakan saya. Abu Jahal, saya ini sudah berada di agama ponakan saya. Saya akan berbicara seperti yang diucapkan oleh ponakan saya. Mau apa kamu? Digituin. Padahal saat itu sudah masuk Islam ke Hamzah? Belum. Tapi dia ngomong begitu, Pak. Farudda alayya dzalika in istata'at. Kamu mau melawan saya, lawan saya. Dan siapa di antara kalian yang ada di sini yang bisa melawan saya? Bangun, lawan saya. Ada yang berdiri? Kerupuk kampung. Faqama rijalun min Bani Makhzum ila Hamzah liyansuru Aba Jahal. Lalu laki-laki dari keluarga suku Makhzum yang tadi berencana membunuh Rasulullah SAW, mereka semua berdiri. Ingin membantu Abu Jahal. Lalu Abu Jahal bilang apa? Da'u Aba Umar fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Lihat ini mereka orang jahiliyah, Pak. Kata Abu Jahal apa? Kalian jangan. Turun, duduk. Ini Abu Jahal yang ngomong. Jangan duduk. Kenapa? Saya memang telah mencaci maki ponakannya. Dengan cacian yang sangat parah saya tadi nyaci maki. Jadi ini orang jahiliyah, Pak. Kalau salah, apa? Gentle, ngaku. Tadi saya nyaci maki. Loh sekarang udah nyaci maki, bikin fitnah di tengah masyarakat. Ketika, bukan saya, Pak. Waduh, capek deh. Coba, ya kan? Ini orang jahili ya, Pak. Gentle, saya yang nyaci maki memang. Artinya apa? Saya pantas mendapatkan ini karena saya caci maki kebangetan dari saya. Ngaku. Lihat, la haula wala quwata illa billah. Oke, dari situlah Hamzah mulai perang mental dengan dirinya. Antara bisikan syaitan dengan fitrah hidayah yang Allah berikan. Perang antara bisikan syaitan dengan dirinya. Wahai Hamzah, jangan tinggalkan agama nenek moyangmu. Terus setan bisikin. Satu sisi, ini adalah agama yang benar. Ponakanku ini benar. Dia membawa hidayah. Esok harinya, semalaman dia nggak bisa tidur Hamzah. Esok harinya Hamzah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah perang batin dalam dirinya antara bisikan syaitan dengan hidayah yang Allah berikan. Akhirnya apa? Akhirnya Hamzah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di depan Rasulullah SAW Hamzah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat Pak. Dimulai dari apa Islamnya Hamzah? Dimulai dari sebuah persaudaraan dengan saudara. Dengan sang ponakan. Kok saudara? Iya, Rasulullah itu sama Hamzah kakak adik susuan. Pernah disusui oleh satu ibu, Ummu Aiman. Jadi saudara susuan, tapi dari sisi nasab paman sama ponakan. Oke, kondisi pemanas, puncak panas, Hamzah datang. Allah kasih hidayah Hamzah masuk Islam. Berarti kondisinya sudah mulai mereda. Kenapa? Karena sosok yang paling mereka takutin masuk ke Islam. Kondisi yang kedua, inna ma'al usri yusra. Apa itu? Masuk Islamnya tokoh yang sama dengan Hamzah. Umar ibnul Khattab. Sebelumnya Rasulullah SAW selalu berdoa. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit itu Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma a'izzal islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Dia doa Nabi SAW. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan melalui sebab perantara salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Siapa itu?
kalau enggak Abu Jahal atau Umar ya Allah. Salah satunya, muliakan Islam dengan salah satu ini. Kenapa? Karena dua orang inilah yang dianggap sudah puncaknya manusia di Makkah. Orang yang paling ditakuti di kota Makkah. Abu Jahal atau Umar sudah. Ini doa Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat Imam Hakim dengan hadis yang sahih, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khasah. Ya Allah, muliakan Islam ini lewat Umar bin Khattab secara khusus. Berarti Rasulullah lebih suka Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Tapi terus Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang paling benci dengan Islam sebelumnya. Dan paling keras penyiksaannya dengan para sahabat. Budak-budak yang dia miliki disiksa habis. Setiap orang yang masuk Islam yang dia dengar habis sama Umar disamperin. Dan gak akan luput dari penyiksaan. Dan ingat, tak ada satu orang yang berani melawan Umar bin Khattab. Gak ada yang berani melawan Umar. Kata Rasulullah SAW, jin pun gak berani melawan Umar. Kalau Umar bin Khattab jalan, papasan sama setan, setan yang kabur. Bonyok gue lewat, deketin dia. Subhanallah, sampai seperti itu. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan orang yang seperti ini. Ya. Keras luar biasa. Ya. Kapan Umar ini mulai melunak hatinya? Kapan mulai melunak? Kisah melunaknya hati Umar bin Khattab dikisahkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang perempuan namanya Ummu Abdillah. Namanya Laila bintu Abu Hathamah. Laila bintu Abu Hathamah. Namanya Laila. Panggilannya Ummu Abdullah. Saat itu si Laila ini hendak hijrah ke Habasyah. Bersama dengan suaminya namanya Amir. Lalu si Amir ini pergi untuk beli sesuatu keperluannya. Entah apa ke pasar atau kemana untuk menyiapkan barang-barang keperluan. Berarti yang tersisa siapa di sini? Tinggal Laila sendirian. Lalu ketemu sama Umar bin Khattab. Yalah. Udah cewek sendiri ketemu Umar lagi. Walah. Tapi lihatlah perempuan zaman dulu. Dia bertemu dengan Umar. Lalu Laila ketika bertemu dengan Umar, kira-kira yang ngomong duluan siapa? Umar kan? Tapi kali ini yang ngomong Laila duluan. Lihat, ini cewek hebat nih. Pendekar ini rupanya. Ngomong sama Umar, kunna nalqa minkal balaa azan lana wa sidda alaina. Ketika Umar menghampiri Laila, Laila ngomong duluan, Mar, kamu itu, kalau bahasa kita ya, Mar, kamu itu orangnya kasar, suka ganggu kami, suka goda kami, kamu. Ini cewek loh Pak. Yang diomongin siapa? Umar. Kira-kira diapain sama Umar? Oh dicopot kupingnya. Dipindah ke jidat sini sama Umar. Ya kan? Tapi lihat. Apa jawaban Umar? Ini jawaban Umar. Wahai Ummu Abdullah. Mau kemana? Loh. Jadi agar-agar terus beliau. Mau kemana? Kaget. Laila kaget. Beliau menjawab, ya kami akan pergi meninggalkan Makkah menuju tanah Allah. Di sini kami nggak nyaman.
Di sini kami digoda, diganggu, diseksa. Bumi Allah masih luas, bukan Mekah saja. Ini perempuan Pak yang ngomong Pak. Panjang kalimatnya. Kalau laki mau kemana? Habasyah. Selesai kan? Perempuan enggak. Mau kemana? Panjang kalau ngomong. Mau kemana kamu Laila katanya dia. Kami mau pergi ke bumi Allah. Oh panjang Pak. Berkilo-kilo ngomongnya. Kami pergi ke bumi Allah. Kami di sini nggak nyaman. Kami diganggu, disiksa, dicibir terus. Kami akan pergi ke tempat yang lain. Pasti di sana kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami di sana pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Allah pasti akan menjaga kita semuanya. Alah. Dia nggak ngomong kalau ke Habasa. Itulah Pak, perempuan itu pinter ngolak-alik kata Pak. Pinter bolak-balik kata. Pinter Pak perempuan itu. Ya, ntar anterin ya. Kemana? Situ beli minyak goreng. Oh ya, ya udah. Belilah ke sono minyak goreng. Pulangnya segerobak. Pulangnya berapa Pak? Segerobak Pak pulangnya ya. Itu cewek Pak. Ya. Pulang dari supermarket katanya minyak goreng. Iya ini kan ada minyak goreng. Udah jangan banyak ngomong. Nah itu. Pulanglah dari situ. Mau pulang, jangan belok kanan, belok kiri. Lu ngapain muter? Diem. Mau kemana lagi? Enggak situ lo mau beli roti buat makan, buat sarapan. Belilah ke toko roti. Sama pula pulang dari toko roti ngapain? 2 kresek lagi. Allahu Akbar. Terus gimana? Sabarlah bapak-bapak. Ya. Beginilah Pak. Kaum Hawa itu Pak, pinter Pak. Jadi kalau Anda ada masalah, mentok, nanya istrimu. Dia punya banyak jalan tikus. Ya Allah Ustaz. Kan begitu kan Pak ya? Enggak, ini bukan mau merendahkan, bukan. Ini memang begini perempuan gitu kan ya. Bukan, memang itulah watak gitu. Oke, kita kembali lagi ke cerita Laila sama Umar bin Khattab. Kira-kira apa jawaban Umar mendengar omongan Laila tadi? Umar jawab gini, sahibakumullah, semoga Allah menemanimu wahai Laila. Lu mana Umar bin Khattabnya? Mana Umarnya? Jalanlah Umar pergi. Suaminya Laila datang, Amir. Mir, bingung tadi saya. Kenapa Umar tadi datang? Saya melihat Umar kok jadi lembek ya. Kok lembek sekali Umar? Lalu suaminya jawab, apakah kamu berharap agar Allah memberikan hidayah kepada Umar? Oh iya, saya berharap agar Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Umar. Semoga Allah membukakan hatinya agar Umar masuk Islam. Umar pun pulang habis menemui Laila. Nyampe di rumah, tanya jawab di benaknya Umar. Apa itu? Kenapa kok kondisi Mekah seperti ini? Kenapa kok orang-orang ini satu demi satu ngikuti agamanya Muhammad? Lalu mereka yang ikut agamanya Muhammad hendak pergi meninggalkan Mekah, hijrah ke Habasyah. Kenapa ini? Ini nggak bisa didiemin. Oh mulai naik emosinya, darahnya naik langsung ke atas. Ini nggak bisa didiemin Muhammad. Lalu ambillah pedang dia, dikeluarin pedangnya dari sarungnya. Serat, jalan di tengah-tengah Makkah sambil pedangnya diangkat. Bertemulah dengan seorang sahabat, namanya Nuaim bin Abdullah An-Naham. Nuaim bin Abdullah An-Naham. Saat itu Nuaim sudah masuk Islam, tapi Nuaim tidak berani
menunjukkan keislamannya secara terang-terangan, tidak berani. Papasanlah Umar bin Khattab dengan Nuaim. Nuaim nanya, wahai Umar, mau kemana? Umar jawab, saya ingin menemui Muhammad yang keluar dari agama nenek moyangnya, yang sudah murtad dari agama nenek moyang. Dia yang farraqa amra Quraisy. Dia yang merusak keharmonisan orang-orang Quraisy. Dari dulu begitu. Dia yang merusak persaudaraan orang-orang Quraisy. Dia yang menuduh kita ini orang-orang bodoh, mencaci maki agama kita, nenek moyang kita dicaci maki. Saya akan temui Muhammad di tempatnya. Saat itu Umar tahu bahwa Rasulullah itu di rumahnya Arqam. Umar tahu, saya akan temui Muhammad, lalu saya bunuh Muhammad. Nuaim mengatakan, lihat, Nuaim putar otak, gimana caranya. Nuaim mengatakan, wallahi laqad gharratka nafsu ya Umar. Wahai Umar, kamu ini dibawa oleh egomu saja. Egomu ini kamu yang bicara. Kesombonganmu yang bicara, wahai Umar. Ya Umar, atara bani Abdi Manaf wa bani Zahra tariki katamsi alal ard. Ini egonya tinggi, tapi satu sisi egonya dibangunin sama dia emosinya. Wahai Umar, kamu itu egomu ketinggian. Lihat wahai Umar, kamu mau membunuh Muhammad? Iya, tapi kamu sendirian. Keluarga besarmu gak ikut sertakan? Keluargamu gak ikut, suku Zahra gak ikut, suku Abdi Manaf juga gak ikut. Kamu kok sendirian? Kamu mau membunuh Muhammad sendirian? Digituin. Wahai Umar, coba kamu pulang ke rumahmu sana. Kamu lihat di rumahmu. Umar bingung, emang ada apa di rumah saya? Itu adikmu Fatimah masuk Islam. Adikmu Fatimah masuk Islam. Kira-kira gimana Umar? Saya mau bunuh Muhammad kok ternyata keluarga saya yang masuk Islam. Berhasillah Nuaim memalingkan Umar biar nggak pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah Umar. Saat itu Umar punya adik namanya Fatimah, suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Satu dari sahabat yang pertama kali dijamin masuk surga. Jadi 1 dari 10 sahabat yang pertama dijamin masuk surga, yaitu namanya Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid ini sepupuan sama Umar bin Khattab. Sepupuan sama Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab gak jadi Pak Bu. Pergilah ke rumahnya siapa? Fatimah. Di rumah Fatimah ada Khabbab ibnul Ard yang senantiasa datang menemui Fatimah dan Sa'id untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun. Saat itu Khabbab membawa lembaran-lembaran Al-Quran yang berisi surat Toha untuk dibacakan kepada Umar ibnul Khattab. Lalu berarti saat itu mereka bertiga, Fatimah, Sa'id, Khabbab duduk ngaji Quran. Gitu kan? Ngaji. Umar bin Khattab datang. Umar bin Khattab berdiri di depan pintu. Kira-kira yang dengar nggak bacaan? Dengar. Nah, Khabbab ngintip dari balik pintu ada siapa? Ternyata Umar datang bawa pedang. Khabbab ngumpet. Khabbabnya ngumpet. Sahifah, lembaran-lembaran Al-Quran itu dilipat, mohon maaf, dilipat, diumpetin, ditaruh di pahanya. Di pahanya Fatimah. Yang kira-kira gak bisa diambil sama
Umar. Kalau Umar ngamuk nggak mungkin ngambil ini dari paha saya. Gitu kan? Ditaruh di pahanya, Pak. Ditutupi. Dibukalah pintu sama Fatimah. Cerita di masyarakat bahwa Umar gedor-gedor pintu. Kan gitu kan? Pintunya digedor, ditarik, didorong sangat keras. Tidak, itu berita bohong. Masuk rumahnya baik-baik. Dibuka pintunya baik-baik. Ya, dibuka pintu baik-baik. Lalu apa yang terjadi? Sebentar. Ketika pintunya dibuka oleh Fatimah, Umar langsung nanya. Apa pertanyaannya? Saya tadi dengar suara-suara. Suara apa itu? Itu pertanyaan Umar. Saya tadi dengar suara-suara. Suara apa itu? Fatimah sama suaminya Sa'id bin Zaid jawab, enggak, itu obrolan-obrolan saja Umar. Umar nanya lagi, kalian keluar ya dari agama nenek moyang ya? Hah? Kalian keluar dari agama nenek moyang kita? Sa'id bin Zaid menjawab, suaminya Fatimah, wahai Umar, in kana al-haqqu min ghairi dinik, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ada bukan pada agamamu? Ini pertanyaannya nohok di depan Umar. Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu ada bukan pada agamamu? Ini bukan posisi untuk dialog. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Ditempeleng Sa'id bin Zaid oleh Umar bin Khattab. Satu kali tempelengan Umar itu membuat Sa'id terpental jauh. Berdarah-darah mukanya. Fasakat, dia pun terjatuh, Sa'id. Fatimah sebagai istri ingin membantu suaminya. Lalu Umar pun akhirnya menempeleng adiknya juga. Tapi sudah masuk rumah, ditempeleng adiknya. Setelah ditempeleng, terjatuh, berdarah. Dari situlah kasih sayang Umar muncul. Dia ngelihat adiknya berdarah, iba dia, turun emosinya. Turun dia. Lalu Fatimah mengatakan kepada Umar setelah terjatuh, tempeleng, terjatuh. Wahai Umar, ya kami memang masuk Islam. Mau apa kamu? Sekalian sudah. Kami sudah masuk Islam. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Rasulullah SAW. Fasna' ma badalak. Lakukan menurut sesuka hatimu. Lakukan terserah kamu. Umar gak tega. Ya inilah mereka. Tetap dengan keluarga itu kuat. Nggak tega ngelihat adik putrinya berdarah. Umar menyesal. Nah, ini hidayah semua Allah yang bikin. Umar menyesal atas apa yang dia lakukan. Lalu Umar mengatakan, itu lembaran yang kamu pegang tadi. Cerdas Umar bin Khattab ini. Radhiyallahu ta'ala an. Itu lembaran yang kamu baca tadi, bawa sini. Saya mau baca. Kata Fatimah, tidak, saya nggak percaya sama kamu. Saya takut kamu ngapa-ngapain. Lalu Umar bersumpah atas nama berhala-berhalanya. Bahwa saya tidak akan ngapa-ngapain dengan lembaran-lembaran itu. Lalu Fatimah mengeluarkan lembarannya. Tapi Fatimah mengatakan, wahai Umar, kamu najis. Ini firman Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang ini orang yang najis seperti kamu. Berani juga ya. Terus kalau kamu mau memegang ini, mandi dulu. Nurut. Inilah hidayah dari mandi Umar bin Khattab. Datang lagi, mana lembarannya? Dibacalah surat Thaha. Dibaca surat Thaha ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Thaha
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar hidup kalian sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu hanya sebagai nasihat agar kamu takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan dari zat yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi dan langit-langit, zat yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu zat yang memiliki sifat kasih sayang. Dia tinggi di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Hanya miliknya lah semua yang ada di langit-langit, dan miliknya lah semua yang ada di bumi, dan miliknya lah semua yang ada di antara langit dan bumi itu. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di perut bumi, semua itu milik Allah. In tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu berbicara dengan sebuah ucapan-ucapan, maka zat ini mengetahui ucapan yang kamu sampaikan pelan-pelan atau terang-terangan. Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang maha sempurna. Sampai seterusnya cerita tentang Nabi Musa. Setelah itu cerita tentang Nabi Musa sampai pada ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, beribadalah kepadaku. Wa aqimis salah, dirikanlah salat. Li dzikri, untuk mengingat diriku. Sampai di sini ayat yang dibaca. Kira-kira Umar membaca ayat ini apa yang terjadi? Faraqqa qalbuh, Umar hatinya langsung melembut. Berubah hatinya yang keras menjadi hati selembut agar-agar. Lalu Umar mengatakan, ma ahsana hadzal kalam. Alangkah indahnya kalimat-kalimat ini. Wa ma akramah, dan alangkah mulianya kalimat-kalimat ini. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam an yu'bad ma'ahu ghairuh. Zat yang berfirman dengan kalimat-kalimat ini tidak pantas kalau diibadahi kepada selainnya. Enggak pantas kalau orang-orang itu ibadah kepada selainnya. Semua manusia harus beribadah kepada zat yang berfirman dengan kalimat-kalimat ini. Ini ucapan Umar. Lalu dia bilang sama saudaranya, dulluni ala Umar. Kalian semua dulluni ala Muhammad. Kata Umar apa? Kepada semua yang di situ, tunjukin saya di mana Muhammad. Mendengar kata-kata itu, Khabbab bin Arat langsung keluar dari sembunyiannya. Kan dari tadi ngumpet-ngumpet. Dia keluar dari sembunyian. Lalu Khabbab mengatakan, absyir ya Umar, dengarkan kabar baik. Saya, fa inni wallahi, demi Allah, saya berharap agar Allah mengkhususkan dakwah ini untuk dirimu. Saya antar kamu menuju tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendengar Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Atau dengan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Fawallahi ya Umar, wahai Umar, jagalah Allah. Jagalah Allah. Umar langsung menjawab pada Khabbab, wahai Khabbab, antarkan aku menuju Muhammad. Saya mau masuk Islam. Masya Allah. Lalu Khabbab mengatakan, wahai Umar, Rasulullah SAW lagi berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di dekat Bukit Safa. Di situ ada para sahabat yang lagi duduk-duduk. Lalu Umar pun pergi menuju Rasulullah SAW. Tapi Umar tetap dengan gayanya. Apa itu?
pedangnya dikeluarin dari sarungnya. Tetap pedangnya ditenteng-tenteng, dibawa-bawa dinaikin. Umar pun masuk mendekat di pintunya Arqam bin Abil Arqam. Salah satu dari sahabat ngintip dari lubangnya. Kemudian dia mundur dari pintu dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di luar ada Umar bin Khattab sambil membawa pedangnya dinaikin. Hamzah ada di dalam. Hamzah baru 3 hari masuk Islam. Baru 3 hari itu Hamzah. Berarti jarak antara Islamnya Hamzah dengan Umar 3 hari. Hamzah bangkit. Ada apa? Ada Umar bin Khattab di luar sambil membawa pedang. Rasulullah nggak ngomong, diam. Rasulullah diam. Ada apa? Kata Hamzah. Ada Umar bin Khattab sambil bawa pedangnya. Dinaikin pedangnya. Hamzah bilang apa? Bukain. Hadapi dia. Kalau dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak mau masuk Islam, kita potong lehernya. Waduh, harimau lawan harimau nih Pak. Kan gitu kan? Kalau dia nggak mau masuk Islam, kita potong lehernya. Kata Hamzah, Rasulullah bilang apa? Ya sudah, bukain pintunya. Ada yang dukung gitu. Hamzah, bukain pintunya. Dibuka pintunya, Rasulullah berdiri. Umar menghampiri Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Rasulullah memegang bajunya Umar. Rasulullah yang pegang. Bajunya Umar dipegang, ditarik sama Rasulullah. Bajunya Umar. Lihat, apa ini? Maksudnya apa? Nunjukkan apa? Kekuatan. Keberanian. Dipegang bajunya Umar, ditarik sama Rasulullah SAW. Sehingga posisi Umar berada persis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab saat itu? Rasulullah menjawab, Maja abika ya ibnal Khattab. Apa yang membuatmu berani datang kemari wahai Umar? Putranya Ibnul Khattab. Putranya Khattab. Fa wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah. Demi Allah, kamu tidak akan berhenti dari sikapmu yang benci terhadap Islam. Ganggu kita semua sampai Allah yang menurunkan bencananya kepada kamu wahai Umar. Di depannya ini. Lalu Umar menjawab, ya Rasulullah. Jawabnya sudah beda. Ya Rasulullah, ji'tu li'u'mina billahi wa bi rasulih. Wahai Rasulullah, saya datang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu. Lalu Umar mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sontak bertakbir. Semua para sahabat bertakbir. Bangga doa Rasulullah SAW berarti apa? Terkabulkan. Nah, inilah para jamaah sekalian. Kisah Islamnya Umar Ibnul Khattab dan Hamzah. Di saat kondisi apa? Memanas. Saat kondisi memanas, Allah berikan kemudahan buat umat Islam. Apa itu? Masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar Ibnul Khattab. Ya. Tahun berapa? Sebagian ahli sejarah mengatakan saat itu adalah tahun 6 kenabian. Jadi 6 tahun setelah kenabian. Tapi para ulama yang lain membantah dengan beberapa analisa bahwa Abdullah bin Umar pada waktu perang Uhud itu usianya masih kecil, yaitu 14 tahun, sehingga tidak boleh ikut perang Uhud. Dan perang Uhud terjadi pada tahun ketiga, dihitung secara matematis oleh para ulama. Kalau memang itu Umar masuk Islam tahun ke-6, sedangkan Abdullah bin Umar saat itu masih kecil, padahal di saat itu
Abdullah bin Umar memang masih kecil, angka agak enggak ketemu kata para ulama. Disitulah ringkasnya. Akhirnya pendapat dari pendapat dari Imam Ibnu Katsir dan pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan di kitab juga Al-Lu'lu' al-Maknun mengatakan pendapat yang lebih dikuatkan Umar masuk Islam di tahun 9 kenabian sebelum hijrah. Jadi cukup lama ya. Ini pendapat yang dikuatkan. Dan saat itu umurnya Umar bin Khattab 26 tahun. Saat masuk Islam umurnya beliau 26 tahun. Ada yang menarik, anaknya bercerita, saat ayahku masuk Islam, Abdullah bin Umar cerita. Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, siapa orang yang suka bawa-bawa berita di kota Makkah?" Ada namanya Jamil bin Ma'mar bin Habib al-Jumahi. Jamil ini wartawan kalau bahasa kita. Ada berita sedikit, corongnya gede, toaknya. Ini toak nih orang. Oh gitu, ayo kita temui Jamil. Ditemuilah Jamil. Ketemu Jamil, wahai Jamil, saya Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Jamil pun lari, toaknya dibunyiin. Wahai orang-orang Quraisy, diikuti. Jamil pergi, Umar bin Khattab dari belakang, anaknya Abdullah dari belakang lagi. Diikuti Jamil kemana pergi. Pas dia berhenti di pusat kota, teriak di situ, toaknya dinyalain. Wahai orang-orang Makkah Quraisy, Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Wah, tahu satu kota langsung. Umar bin Khattab maju. Iya, saya masuk Islam. Siapa yang berani menghalangi saya? Temui saya. Ya mengkeret. Siapa yang berani menghalangi Umar? Jadi satu-satunya sahabat yang berani mengumumkan keislamannya. Berarti siapa? Pertama Abu Bakar Siddiq yang terus digebukin itu. Tapi Abu Bakar digebukin. Iya enggak? Kemudian yang kedua siapa? Hamzah. Ada yang berani gebukin? Tidak ada. Kemudian yang ketiga Umar bin Khattab. Tapi tidak ada yang gebukin Umar. Begitulah Allah muliakan Islam dengan siapa? Umar bin Khattab. Ya, ini sampai di sini ceritanya. Sebetulnya cerita berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh orang Quraisy selanjutnya. Kan gitu kan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy selanjutnya? Mereka gagal maning, Pak. Ya, gagal terus ini. Ya. Akhirnya mau langkah membunuh juga gagal. Malah yang terjadi bukan orang-orang biasa yang masuk Islam, malah justru yang masuk Islam adalah siapa? Hamzah sama Umar malah yang masuk Islam. Apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh orang-orang Quraisy? Ikuti cerita selanjutnya, gitu. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, langkah-langkah orang Quraisy setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Sampai lupa minum saya. Ini ada pertanyaan. Ana seorang akhwat, anak kedua dari 3 bersaudara yang seluruhnya perempuan. Orang tua Ana beda agama sejak kecil.
ayah Nasrani, ibu Muslim. Oh, ana tidak mau saudara ayah, ana tidak tahu saudara ayah sampai saat ini. Karena ketika kedua orang tua ana meninggal 10 tahun yang lalu, dan belum sempat menanyakan keberadaan saudara ayah saya yang masih hidup atau yang beragama Islam untuk dijadikan wali ketika ana menikah. Oh, pertanyaan, siapa yang pantas menjadi wali ketika ana menikah? Bolehkah ijab qabul menggunakan nasab ayah? Aduh, serem nih pertanyaannya. Siapa yang jadi ijab qabul? Siapa yang jadi wali? Walinya siapa? Kalau kasus seperti ini, walinya hakim. Karena dia sudah tak punya ayah, tidak ada. Kakek, tidak ada. Anak, ya nggak punya lah, belum menikah. Saudara kandung, tidak ada. Kan gitu kan? Paman nggak ketemu juntrungnya. Sepupu ya apalagi pamannya aja nggak ketemu. Ya sudah, berarti lari kemana? Ke wali. Jadi ke wali hakim, yaitu KUA. Pak penghulu itu walinya. Wasultan waliyun la man la waliyalah. Pemimpin itu wali bagi Anda. Jadi kalau minta Pak Jokowi yang nikahin Anda, boleh. Kalau Pak Jokowi nggak bisa, ya Pak Menteri Agama. Kalau Pak Menteri Agama nggak bisa, ya KUA. Begitulah. Bolehkah ijab qabul menggunakan nasab ayah? Ya. Boleh nggak? Wallahu alam, saya nggak berani jawab. Walaupun feeling saya mengatakan boleh aja. Karena itu tetap siapa? Ayahnya dia. Ya, tetap ayahnya dia. Wallahu alam. Ya. Dia tetap ayahnya. Cuman beda apa? Beda agama. Ya. Jadi begitu Ibu, Mbak, ya, bukan Ibu ini, Mbak ini kayaknya. Jadi boleh Anda silahkan Anda menikah, nggak ada yang menghalangi Anda menikah. Yang jadi wali siapa? Wali hakim, Pak KUA, ya ngomong aja sama Pak KUA, Pak saya nggak punya wali siapa-siapa. Ya. Jadi Anda jadi wali saya. Anda siapa? Saya Fulana bin Fulan, yaitu Bapak Amu. Ada lagi? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh Mas.